Jangan pernah meremehkan orang hanya dari seragamnya. Kadang yang terlihat hina di matamu justru sedang diuji oleh Allah untuk memperlihatkan siapa yang benar-benar berharga. Like videonya agar doamu juga diangkat derajatnya oleh Allah. Sebagaimana kisah ini akan membuka mata kita semua. Pagi itu suasana kantor megah di pusat kota begitu ramai. Gedung pencakar langit dengan kaca berkilauan memantulkan cahaya mentari, menandakan kemegahan perusahaan yang menjadi impian banyak orang untuk bisa bekerja di dalamnya. Para karyawan berdasi rapi sibuk berjalan membawa berkas. Sebagian asyik bercakap di lobi, sementara suara dering telepon dan langkah sepatu beradu dengan lantai marmer menambah riuh aktivitas pagi. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang pemuda berusia 25 tahun mengenakan seragam sederhana berwarna biru lusuh mendorong kereta berisi peralatan kebersihan. Namanya Raka. Ia bukan sosok yang akan diperhatikan orang. Seragam OB yang menempel di tubuhnya seolah menjadi tanda bahwa dirinya berada di lapisan paling bawah hierarki perusahaan. Meski begitu, setiap langkahnya selalu ia iringi dengan kesabaran, meski tatapan merendahkan seringkali menghujani. Ketika Raka mengepel lantai dekat lift, beberapa karyawan dengan tergesa melintas. Alih-alih berterima kasih karena lantai jadi bersih, mereka justru menatap sinis. "Cepetan dong, bikin ribet aja," gumam salah seorang manajer muda, melangkahi area yang baru saja dipel dengan muka masam. Raka hanya menunduk, bibirnya bergetar menahan ucapan yang ingin keluar, namun ia memilih diam. Tak berhenti sampai di situ. Saat jam istirahat, di pantry, Raka sedang merapikan gelas kotor ketika dua staf pria berjas rapi tertawa keras-keras. "Lihat tuh, kerjanya cuma ngurusin sampah. Pantes aja gajinya recehan. Kalau aku sih nggak sanggup jadi kayak dia." Mereka cekikikan, seolah Hobe bukan manusia yang punya hati. Kata-kata itu menancap seperti duri di dada Raka. Namun yang membuat luka semakin dalam bukan hanya ejekan terang-terangan, melainkan tatapan. Tatapan meremehkan, seakan-akan keberadaan dirinya hanyalah noda di ruangan kantor yang elegan. Raka paham, bagi sebagian orang, dirinya hanyalah figuran tak penting. Tapi di balik tatapan itu, ia berusaha tetap menegakkan kepala. Meski hatinya gemetar, ia tahu kesabaran adalah benteng terakhirnya. Ada kalanya, saat ia membersihkan meja meeting, ia mendengar bisikan-bisikan menusuk telinga. Hati-hati taruh laptopmu. Nanti OB ini salah-salah pencet." Ada pula yang berkata, "Kayaknya dia nggak cocok kerja di sini. Cuma bikin pemandangan jelek aja." Raka menelan ludah, menunduk, pura-pura tidak mendengar. Padahal di dalam dada, amarah bergejolak, bercampur pilu. Malam-malam panjang sering ia habiskan dengan merenung. Mengapa hidupnya harus begini? Mengapa ia harus selalu berada di posisi terendah, dipandang hina, seolah tak punya masa depan? Tapi setiap kali hatinya bertanya, ia segera teringat wajah ibunya. Senyum lembut sang ibu selalu muncul di benak, mengingatkan pesan sederhana. "Nak, jangan pernah patah hati karena ucapan manusia. Ingatlah, derajat itu bukan mereka yang menentukan. Allah yang mengangkat siapa yang ia kehendaki." Kata-kata itu menjadi obat penenang, meski rasa perihnya tetap ada. Pagi berikutnya, Raka datang lebih awal. Ia berdiri di depan pintu kaca gedung, menghela napas dalam-dalam, seolah mengumpulkan tenaga untuk menghadapi hari baru yang penuh ujian. Ia tersenyum tipis pada satpam yang berjaga, meski tak selalu dibalas ramah. Tangannya mendorong pelan kereta kebersihan, seolah itu sahabat satu-satunya. Di dalam lift, beberapa karyawan mengobrol soal liburan mewah, gadget baru, hingga rencana bisnis. Raka berdiri di pojok, menjaga jarak, menatap lantai lift tanpa suara. Tiba-tiba salah satu staf menoleh padanya dan berbisik ke temannya, cukup keras untuk terdengar. "OB kok ikut masuk lift karyawan? Turun aja di tangga lah." Mereka tertawa kecil. Raka menarik napas panjang, lalu menunduk lebih dalam, menahan gejolak yang hampir pecah. Meski begitu, dalam setiap langkahnya, ia berusaha tetap ikhlas. "Sabar, Raka," bisiknya dalam hati. "Allah Maha melihat. Tak ada yang sia-sia dari sabar."
Dan kalimat itu menjadi tamengnya setiap kali ada yang berusaha meruntuhkan harga dirinya. Hari-hari berjalan dalam pola yang sama, hinaan, ejekan, tatapan merendahkan. Namun, ada satu hal yang membuat Raka berbeda dari OB lainnya. Hatinya yang tetap bersih meski dikelilingi kotoran kebencian orang lain. Ia meyakini, kesabaran adalah jalan panjang menuju pertolongan Allah, meski ia belum tahu bentuk pertolongan itu seperti apa. Dan di ujung hari, ketika lampu-lampu kantor mulai redup dan para karyawan pulang dengan mobil mewah, Raka masih sibuk mengepel lorong yang sunyi. Langkahnya berat, tubuhnya lelah, namun matanya tetap menyimpan cahaya harapan. Dalam hati, ia berdoa lirih. Ya Allah, kuatkan aku. Jangan biarkan aku kalah oleh hinaan mereka. Aku percaya, Engkau takkan meninggalkan hamba MU. Doa itulah yang mengiringi langkahnya keluar gedung malam itu. Gelapnya jalanan kota menyelimuti, tapi di dada Raka masih ada bara kecil yang terus menyala. Bara keyakinan bahwa suatu saat, kebenaran akan tampak, dan semua yang meremehkan akan terdiam melihat rencana besar Allah. Pagi itu, langkah Raka terasa lebih berat dari biasanya. Malam sebelumnya ia sempat terjaga hingga larut, memikirkan betapa kejamnya ucapan orang-orang yang terus merendahkannya. Namun, sebelum berangkat ia sempat menatap wajah ibunya yang terpajang dalam bingkai foto di kamar kos. Senyum itu seolah berbisik. Sabar, nak, jangan menyerah. Allah selalu bersama orang yang terzalimi. Pesan itu kembali menegakkan hatinya. Sesampainya di kantor, Raka segera mengambil alat pel dari gudang kebersihan. Jam baru menunjukkan pukul 8 pagi, namun aktivitas di gedung sudah penuh. Karyawan lalu lalang dengan wajah serius. Suara ketikan komputer dari lantai atas terdengar samar, dan di lobi karyawan saling menyapa sambil menyeruput kopi. Raka menunduk, berusaha tak terlalu terlihat, lalu menuju koridor utama untuk mengepel lantai yang masih basah karena hujan semalam. Ketika ia sedang fokus mengepel, sekelompok staf dari Departemen Keuangan melintas. Mereka mengenakan kemeja rapi, dasi berwarna cerah, dengan aroma parfum mahal yang menusuk hidung. Salah seorang dari mereka tiba-tiba menghentikan langkah, lalu pura-pura tergelincir di lantai yang baru dipel. Waduh, nyaris aja jatuh. OB kalau kerja tuh hati-hati dong. Mau bikin orang celaka, hah? Suaranya keras, sengaja agar semua orang menoleh. Koridor mendadak ramai. Beberapa orang menahan tawa, sebagian lagi tertawa terbahak-bahak. Raka terpaku, pel di tangannya bergetar. Ia ingin menjelaskan bahwa dirinya sudah memberi tanda peringatan lantai basah, tapi suaranya tercekat. Maaf, Pak, saya sudah taruh papan peringatan. Ucapnya pelan. Pria itu malah semakin keras. Alasan aja kamu. OB kerja apa sih susahnya? Ngepel aja masih bikin masalah. Rekan-rekannya menimpali. Iya. Jangan-jangan nanti malah bikin perusahaan rugi besar cuma gara-gara lantai basah. Tawa kembali pecah. Raka menunduk semakin dalam, menahan gejolak di dada yang terasa seperti disayat. Tak lama, seorang manajer datang, bernama Andri. Dialah sosok yang seringkali mempermalukan Raka. Dengan gaya angkuh, tangan dimasukkan ke saku celana. Ia mendekat sambil menendang ember pel hingga airnya tumpah ke lantai. Lihat tuh. OB macam apa kerja begini? Bikin tambah kotor, bukannya bersih. Suaranya lantang, membuat beberapa staf lain melongo keluar ruangan untuk melihat keributan. Air yang tumpah menggenang, membasahi celana Raka. Ia berjongkok cepat, berusaha menahan agar air tidak menyebar lebih jauh. Namun Andri masih terus mengomel. Kamu tuh kerja dibayar, bukan buat bikin masalah. Jangan kira perusahaan ini akan makmur kalau diisi orang-orang tak berguna kayak kamu. Kata-kata itu menghantam batin Raka lebih keras daripada air yang membasahi seragamnya. Di sudut koridor, beberapa staf perempuan tertawa kecil sambil menutup mulut. Ada yang berbisik. Pantas aja OB, mukanya kayak nggak punya masa depan. Hinaan itu menusuk telinga, membuat kepala Raka semakin menunduk. Ia menggigit bibir, menahan air mata agar tak jatuh di depan mereka. Namun dalam hatinya, ia kembali beristighfar. Ya Allah,
Jangan biarkan aku membalas dengan amarah. Kuatkan aku menahan ini. Engkau tahu hatiku. Engkau tahu aku hanya berusaha mencari nafkah halal. Doa itu bergema lirih di dalam dada, seakan menjadi satu-satunya pegangan agar tidak runtuh. Di tengah suasana itu, tiba-tiba terdengar suara lain. Seorang resepsionis bernama Nadia yang sejak tadi melihat kejadian itu maju mendekat. Wajahnya menegang, matanya memancarkan keberanian. Pak Andri, bukankah terlalu berlebihan mempermalukan orang begini? Raka sudah bekerja dengan baik. Saya lihat sendiri dia sudah pasang papan tanda peringatan. Seisi koridor mendadak terdiam. Tatapan orang-orang berpindah ke Nadia. Manajer Andri mendengus, lalu menjawab dengan nada meremehkan. Kamu jangan ikut campur, Nat. Ini masalah kerja. OB harus tahu tempatnya. Tetapi nada suaranya terdengar sedikit goyah karena keberanian Nadia. Raka menoleh sekilas pada Nadia. Ada rasa haru yang menyelinap ke dadanya. Di tengah semua hinaan, ternyata masih ada satu suara yang membelanya. Walau kecil, suara itu bagai cahaya yang menembus kegelapan. Namun meski ada yang membela, rasa sakit tetap mendominasi hati Raka. Ia kembali jongkok, merapikan ember, mengeringkan genangan air dengan pel basah, sambil menahan getar tangannya. Suara tawa sudah mulai mereda. Tetapi tatapan merendahkan masih menusuk dari berbagai arah. Ketika semua orang bubar, meninggalkan koridor, Raka berdiri perlahan. Seragamnya basah, wajahnya pucat, tapi di balik itu ada tekad yang semakin mengeras. Ia tahu, hari ini hanyalah salah satu dari sekian banyak hari di mana dirinya direndahkan. Namun ia juga tahu, sabar adalah senjatanya. Saat kembali mendorong kereta kebersihan, ia menatap jendela besar di ujung lorong. Dari balik kaca, ia melihat langit biru yang luas. Dalam hati, ia berbisik lirih. Sungguh, Engkau maha melihat, ya Allah. Aku percaya, tidak ada satupun air mata yang sia-sia. Suatu hari, mereka akan menyadari betapa salahnya merendahkan hamba MU. Dengan langkah yang berat tapi penuh keyakinan, Raka kembali ke tugasnya. Menyapu sisa air di lantai. Hatinya perih, tapi doa tetap menjadi pegangan. Transisi itu pelan-pelan mengantar pada hari-hari yang lebih penuh ujian. Dan cemoohan ini hanyalah awal dari perjalanan panjang yang akan menentukan siapa sebenarnya Raka. Koridor kantor itu sudah kembali tenang setelah insiden memalukan yang menimpa Raka. Air tumpahan ember sudah ia keringkan. Dan jejak langkah orang-orang yang sempat menertawakannya kini hanya menyisakan gemas samar di telinganya. Namun, hati Raka belum bisa sepenuhnya tenang. Kata-kata kasar manajer Andri masih menancap kuat, seperti luka yang baru saja disayat. Ketika ia hendak kembali mendorong kereta kebersihannya, sebuah suara lembut memanggil dari belakang. Raka, sebentar. Raka menoleh, dan ia melihat Nadia berdiri tidak jauh darinya. Gadis itu masih mengenakan seragam resepsionisnya yang rapi. Wajahnya terlihat khawatir. Raka tersentak sejenak. Tak ada seorang pun yang pernah memanggilnya dengan nada penuh perhatian seperti itu di kantor. Biasanya orang hanya memanggil dengan nada memerintah atau meledek. Iya, Mbak? Jawabnya ragu. Nadia melangkah mendekat. Tatapan matanya tidak seperti orang lain. Tidak ada hinaan. Tidak ada rasa meremehkan. Yang ada hanyalah ketulusan. Aku minta maaf atas sikap mereka tadi. Seharusnya tidak ada yang pantas diperlakukan seperti itu. Kamu sudah bekerja keras, tapi mereka malah mempermalukanmu. Raka menunduk, mencoba menyembunyikan rasa haru yang mulai menggenang di matanya. Saya sudah terbiasa, Mbak. Mereka memang selalu begitu. Mungkin memang sudah nasib saya. Suaranya lirih. Hampir seperti bisikan. Mendengar itu, wajah Nadia mengeras. Jangan bilang begitu. Ra, jangan pernah berpikir kalau kamu pantas direndahkan. Semua orang punya harga diri. Kamu bekerja dengan jujur, mencari rezeki halal. Itu jauh lebih mulia daripada mereka yang hanya bisa merendahkan. Kata-kata itu menghantam batin Raka dengan cara yang berbeda. Bukan luka, melainkan seperti obat yang menenangkan luka lama.
Ia tak pernah mendengar ada orang yang menghargai pekerjaannya dengan cara begitu tulus. Namun, sebelum ia sempat menjawab, suara langkah mendekat membuat mereka berdua menoleh. Dua staf perempuan yang tadi menertawakan Raka kembali lewat. Kali ini sambil berbisik sinis. Wih, OB sama resepsionis sekarang akrab. Jangan-jangan OB-nya lagi cari simpati, biar naik derajat. Mereka terkekeh, lalu berlalu dengan tawa mengejek. Raka menunduk lagi. Wajahnya memerah menahan malu. Namun kali ini, Nadia yang menjawab. Ia bersuara lantang, cukup untuk terdengar oleh dua perempuan itu meski mereka sudah agak jauh. Kalian jangan suka menghina orang seenaknya. Kalau kalian tak bisa menghargai, setidaknya jangan menambah luka dengan kata-kata. Dua perempuan itu menoleh sebentar, lalu pura-pura tak mendengar dan mempercepat langkahnya. Raka terdiam, matanya membulat karena kaget. Tak ada yang pernah seberani itu membelanya di depan orang lain. Kenapa Mbak, bela saya? Tanya Raka pelan, masih tak percaya. Nadia menatapnya serius, lalu tersenyum tipis. Karena aku tahu rasanya diremehkan. Dulu aku juga pernah dipandang rendah. Hanya karena aku memulai dari posisi bawah. Tapi aku belajar. Harga diri kita nggak ditentukan oleh jabatan. Dan aku nggak mau lihat orang lain hancur hanya karena ucapan-ucapan kejam. Kalimat itu membuat dada Raka bergetar. Ada kehangatan yang belum pernah ia rasakan sejak lama. Rasanya seperti ada orang yang benar-benar melihat dirinya. Bukan seragamnya, bukan pekerjaannya, melainkan hatinya. Siang itu, saat jam makan siang, Raka duduk sendirian di ruang kecil dekat gudang kebersihan, membuka bekal sederhana berupa nasi dengan tempe goreng. Tiba-tiba pintu diketuk. Nadia muncul dengan senyum ramah. Aku boleh duduk di sini? Tanyanya. Raka panik sejenak. Merasa ruangannya terlalu sempit dan sederhana untuk seorang resepsionis cantik seperti Nadia. Mbak, tempatnya kotor. Nggak pantas buat Mbak duduk di sini. Namun Nadia hanya menggeleng. Aku nggak peduli tempatnya. Aku lebih peduli sama orangnya. Ia lalu duduk di bangku kayu berhadapan dengan Raka, mengeluarkan bekal makanannya juga. Mereka makan bersama. Suasana sederhana itu justru terasa hangat, berbeda dengan keramaian kantin yang penuh tawa namun seringkali penuh kepalsuan. Di sela makan, Nadia menatap Raka dengan lembut. Raka, jangan pernah biarkan ucapan mereka mengubah dirimu. Kamu orang baik. Aku bisa lihat itu. Teruslah sabar. Percaya, Allah tak akan pernah tidur. Dia akan angkat derajat hambanya yang sabar pada waktunya. Air mata Raka hampir jatuh mendengar itu. Cepat-cepat ia menunduk, pura-pura sibuk dengan makanannya. Tapi Nadia tahu, hatinya sedang bergetar hebat. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak lama, Raka merasa tidak sendirian. Ada seseorang yang mengerti perasaannya. Seseorang yang berani berdiri di sisinya saat dunia seolah bersekongkol untuk merendahkan. Ia tahu, persahabatan ini mungkin tak akan mudah. Akan ada cibiran dan tatapan sinis. Namun di balik semua itu, ia merasa ada cahaya kecil yang mulai menyala di tengah kegelapan hidupnya. Dan ketika senja menutup hari, Raka pulang dengan langkah yang sedikit lebih ringan. Meski seragamnya tetap lusuh dan pekerjaannya tak berubah, hatinya membawa sesuatu yang baru, harapan. Harapan bahwa tidak semua orang di dunia ini menilainya rendah. Harapan bahwa Allah telah mengirimkan seorang sahabat untuk menguatkan dirinya di tengah badai cemoohan. Malam itu kota mulai sunyi. Lampu-lampu jalan berkelip. Suara kendaraan berangsur hilang. Dan udara dingin menyelimuti. Dari sebuah kamar kos sederhana di gang sempit, cahaya redup lampu bohlam temara menerangi ruangan berukuran kecil yang hanya berisi sebuah dipan, meja kayu reot, dan foto ibunya yang tergantung di dinding. Disitulah Raka pulang setelah seharian penuh menelan pahitnya cemoohan. Seragam kerjanya masih basah di bagian lutut. Bekas air yang ditumpahkan manajer Andri tadi siang. Ia duduk di tepi ranjang, menatap kosong lantai yang dingin. Ingatan tentang hinaan itu berulang-ulang memutar di kepalanya. Seperti suara gema yang tak mau pergi. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, terdengar kembali tawa rekan-rekan kantornya.
terdengar kembali ejekan yang menusuk harga dirinya. Namun di sela rasa sakit itu, ada juga bayangan lain. Wajah lembut Nadia, kata-kata penyemangatnya, dan keberanian gadis itu berdiri di hadapannya ketika semua orang memilih menertawakan. Bayangan itu memberi sedikit ketenangan, seolah menjadi penyeimbang rasa pedih yang terus menghantam. Raka menarik napas panjang, lalu bangkit. Ia berjalan ke sudut kamar, mengambil sajadah yang warnanya sudah pudar karena sering dipakai. Dengan gerakan pelan, ia menggelar sajadah itu di lantai, tepat menghadap arah kiblat. Malam semakin larut. Jarum jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Saat kebanyakan orang terlelap dalam mimpi, Raka justru menundukkan kepalanya di hadapan Sang Pencipta. Ia berdiri, mengangkat kedua tangannya, lalu melafalkan takbir dengan suara lirih. Tubuhnya gemetar, tapi hatinya terasa sedikit lebih ringan setiap kali ia mengucapkan kalimat-kalimat suci. Sholat tahajud menjadi satu-satunya cara ia melepaskan semua beban yang tak sanggup ia ceritakan kepada siapapun. Sujud demi sujud ia lakukan dengan penuh khusyuk. Air matanya jatuh, membasahi sajadah. Ia berbisik lirih, penuh harap, penuh luka, penuh kepasrahan. Ya Allah, hamba MU ini lemah. Hamba sudah berusaha sabar, tapi hati ini sering goyah. Kenapa hinaan mereka begitu menyakitkan? Ya Rab, jika ini ujian MU, maka kuatkanlah aku. Jangan biarkan aku hancur hanya karena lidah manusia. Aku tidak punya siapa-siapa di kota ini, kecuali Engkau. Aku hanya ingin Engkau memandangku, meski semua orang menundukkan kepala mereka dengan jijik padaku. Tangisannya pecah tanpa bisa ia tahan. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Suaranya parau. Namun dalam tangis itu ada rasa lega, karena ia bisa menumpahkan segalanya kepada Zat yang selalu mendengar. Tidak ada yang menertawakannya di sini, tidak ada yang merendahkan, hanya dirinya dan Allah yang tahu seberapa dalam luka yang ia simpan. Setelah lama berdoa, ia duduk bersila. Tangannya kembali terangkat. Ya Allah, angkatlah derajat hamba jika Engkau kehendaki. Jangan biarkan mereka meremehkan hamba MU selamanya. Tapi jika Engkau masih ingin mengujiku dengan sabar, aku pun akan menerimanya. Asal jangan Engkau jauhkan aku dari kasih sayang MU. Suasana kamar yang hening membuat doa itu terasa semakin berat. Angin malam masuk melalui celah jendela kecil, menggoyangkan tirai tipis yang sudah usang. Udara dingin menusuk. Tapi hati Raka justru terasa hangat, seolah dipeluk oleh kasih sayang yang tak terlihat. Beberapa rakaat ia selesaikan dengan penuh kesungguhan. Setiap sujud terasa lama, setiap doa terasa tulus. Hingga akhirnya, tubuhnya lelah, tapi hatinya lapang. Ia menutup ibadah itu dengan duduk lama, berzikir lirih menyebut nama Allah. Bibirnya bergetar, dadanya berdebar, dan setiap helaan napasnya terasa seperti beban yang sedikit demi sedikit terangkat. Dalam kesunyian itu, ia sempat menatap foto ibunya yang tergantung di dinding. Air matanya kembali jatuh. Bu, Raka kangen. Doakan anakmu tetap kuat. Semoga semua hinaan ini bukan membuat Raka jatuh, tapi membuat Raka lebih dekat dengan Allah. Jam sudah mendekati pukul 3 pagi. Raka merebahkan tubuhnya sebentar. Tapi bukan untuk tidur pulas. Ia hanya ingin menenangkan pikiran, menutup mata dengan hati yang sudah ia serahkan sepenuhnya kepada Sang Pencipta. Meski esok hari ia tahu akan ada lagi tatapan sinis, ada lagi ejekan baru, malam ini ia merasa lebih siap. Karena di setiap doa yang ia panjatkan, ia percaya Allah mendengar. Tidak ada air mata yang sia-sia, tidak ada sabar yang hilang begitu saja. Raka yakin, di balik semua penderitaan ini, sedang tersimpan rahasia besar yang suatu saat akan terbuka. Dan keyakinan itu membuatnya kembali bangkit, meski hari-harinya penuh luka. Malam itu, doa menjadi pelabuhan terakhir Raka, dan dari situlah ia menemukan kekuatan baru untuk melangkah lagi di hari berikutnya. Pagi itu, setelah malam panjang yang ia habiskan dengan doa dan tangisan di atas sajadah, Raka berangkat kerja dengan hati yang sedikit lebih tenang. Meski tubuhnya lelah karena hanya tidur sebentar, matanya memancarkan semangat baru. Ia mengingat kembali doa yang ia panjatkan semalam, meminta kekuatan,
meminta agar hatinya tetap kokoh meski dunia merendahkannya. Namun, tidak ada yang bisa ia bayangkan bahwa hari itu akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Gedung perusahaan tampak lebih sibuk dari biasanya. Karyawan berlarian kecil, beberapa manajer terlihat panik sambil membawa berkas, dan suara gaduh terdengar dari lantai atas. Raka yang baru saja masuk dengan kereta kebersihannya sempat heran. Ada apa sebenarnya? Tak lama, seorang staf IT yang pucat berlari turun, wajahnya tegang. Server utama down. Semua sistem mati. Data keuangan bisa hilang kalau nggak segera diperbaiki, teriaknya. Suasana semakin kacau. Telepon kantor berdering tanpa henti. Rapat-rapat mendadak batal. Dan beberapa manajer saling berteriak memberi perintah yang bahkan mereka sendiri tak tahu harus bagaimana. Raka hanya berdiri di sudut koridor, menyaksikan semua itu dengan rasa bingung. Namun di balik tatapan bingung itu, ada sesuatu yang bergejolak dalam dirinya. Ia bukan orang asing dengan dunia komputer. Meski tak pernah ia tunjukkan, sejak remaja ia senang mengutak-atik perangkat bekas. Di kampung, ia pernah menjadi orang yang dimintai tolong untuk memperbaiki laptop atau jaringan internet. Pengetahuannya memang otodidak, tapi ia paham dasar-dasarnya. Saat melihat beberapa staf kebingungan menatap layar komputer yang hanya menampilkan error, hati Raka berdesir. Ada dorongan kuat untuk mencoba membantu, meski ia tahu posisinya hanyalah OB yang sering diremehkan. Kalau aku ikut campur, apa mereka akan tambah menghina, pikirnya. Namun suara lain di hatinya membisikkan. Cobalah, Rak, jangan takut. Bukankah Allah yang memberi ilmu? Kalau niatmu baik, lakukan. Dengan langkah ragu, ia mendekati meja staf IT yang sedang panik. Pak, kalau boleh saya coba bantu, mungkin saya bisa lihat sebentar, ucap Raka pelan. Staf itu menoleh sekilas. Wajahnya mencibir. Apa kamu bilang? Kamu OB. Jangan sok tahu. Ini server perusahaan, bukan mainanmu. Katanya ketus, lalu kembali menatap layar dengan frustrasi. Raka menunduk, merasa malu. Namun entah mengapa, ia tidak menyerah. Ia melihat kabel-kabel yang berserakan, lampu indikator server yang padam, dan kesalahan konfigurasi sederhana yang sebenarnya bisa ia perbaiki. Hatinya kembali tergerak. Ia tahu betul masalah ini bukan sesuatu yang mustahil diselesaikan. Lalu datanglah manajer Andri dengan wajah merah padam. Kenapa belum beres juga? Kalau data hilang, bisa hancur nama perusahaan. Cepat cari teknisi luar, teriaknya sambil membanting map ke meja. Raka memberanikan diri sekali lagi. Suaranya lirih tapi tegas. Pak, izinkan saya coba sebentar saja. Saya punya sedikit pengalaman. Andri menoleh tajam. Matanya melotot. Kamu yang kemarin aja nggak bisa ngepel benar. Sekarang mau sok-sokan benerin server? Jangan bikin malu. Raka, kamu itu OB. Tahu diri. Tawa beberapa staf langsung pecah. OB benerin server? Hahaha. Bisa makin rusak nanti. Ejek salah satunya. Namun di tengah tawa itu, Nadia yang kebetulan lewat berhenti. Ia mendengar percakapan itu, lalu menatap Raka. Wajahnya menunjukkan keyakinan. Coba izinkan dia. Pak, nggak ada salahnya dicoba. Kita semua panik, kan? Suaranya menengahi. Andri mendengus kesal, tapi karena keadaan sudah genting dan teknisi luar belum datang, akhirnya ia berkata dengan nada meremehkan. Baiklah, kalau kamu gagal, ingat baik-baik. Aku akan pastikan kamu dipecat hari ini juga. Silakan coba, OB. Raka menarik napas panjang, lalu mendekat ke server. Suasana seketika hening. Semua tatapan mengarah padanya, sebagian penuh sinis, sebagian menunggu dengan rasa penasaran. Tangannya sempat bergetar, tapi ia berdoa dalam hati. Ya Allah, bimbinglah aku. Jangan biarkan aku mempermalukan diri sendiri. Jadikan ini sebagai jalan kebaikan, jika engkau kehendaki. Ia jongkok, memeriksa kabel, lalu menyambungkannya kembali dengan hati-hati. Ia membuka konfigurasi sistem, mengetik beberapa perintah sederhana yang ia pelajari dari pengalaman masa lalu.
Dalam beberapa menit, lampu indikator mulai menyala kembali. Layar komputer yang tadinya gelap perlahan menampilkan sistem yang kembali normal. Semua orang menahan napas. Lalu, ketika data yang sempat hilang muncul kembali di layar, ruangan itu pecah oleh suara teriakan kaget. Astaga! Sistemnya balik. Datanya aman. Seru staf IT dengan mata terbelalak. Raka berdiri perlahan. Wajahnya masih pucat tapi matanya berbinar. Ia hanya menunduk, tak ingin terlihat sombong. Namun di balik itu, hatinya bergetar hebat. Ia tidak menyangka bisa benar-benar melakukannya. Sementara itu, ruangan dipenuhi bisik-bisik. OB bisa benerin server? Kok bisa? Hebat juga dia. Aku kira dia cuma ngerti ngepel. Sebagian mulai kagum, meski ada juga yang masih meremehkan dengan berkata, "Ah, mungkin cuma kebetulan. Jangan-jangan sistemnya memang auto restart." Manajer Andri, yang tadi dengan angkuh meremehkan, kini berdiri kaku. Wajahnya merah, bukan lagi karena marah, melainkan malu. Namun bukannya mengakui, ia hanya berkata singkat, "Kali ini kamu beruntung. Tapi jangan besar kepala, OB." Kata-kata itu kembali menusuk. Tapi hati Raka tidak lagi selemah dulu. Ia tahu, apa yang terjadi barusan bukan keberuntungan, melainkan pertolongan dari Allah. Ia tersenyum tipis, lalu kembali mendorong kereta kebersihannya, seolah tak terjadi apa-apa. Namun satu hal pasti, hari itu, semua orang mulai melihat Raka dengan cara berbeda. Untuk pertama kalinya, sebagian dari mereka sadar bahwa lelaki berseragam lusuh itu menyimpan sesuatu yang tidak pernah mereka duga. Kejadian di ruang server menjadi bahan pembicaraan hangat sepanjang hari. Meski sebagian besar karyawan masih mencoba menutupinya dengan alasan kebetulan, tidak sedikit yang diam-diam kagum melihat seorang OB mampu menyelamatkan sistem yang bahkan tak bisa ditangani staf IT. Nama Raka mulai disebut-sebut, meski lebih banyak dalam bisikan, karena rasa gengsi membuat banyak orang enggan mengakuinya secara terang-terangan. Namun, hiruk-pikuk itu mendadak berganti suasana tegang ketika kabar menyebar cepat. CEO perusahaan, Tuan Surya, akan datang dari luar negeri sore ini. Seluruh manajer panik. Mereka tahu reputasi Tuan Surya sebagai sosok tegas, dingin, dan nyaris tak pernah menunjukkan emosi. Ia jarang hadir di kantor pusat, hanya sesekali muncul pada momen krusial. Maka kehadirannya kali ini sudah cukup membuat seluruh kantor bergetar. Sejak siang, persiapan besar-besaran dilakukan. Lantai lobi dibersihkan berkali-kali, karpet merah digelar, resepsionis dilatih ulang cara menyambut tamu, bahkan aroma ruangan disemprot dengan parfum mahal. Semua karyawan mengenakan pakaian paling rapi, berusaha tampak sempurna. Dan di tengah semua kesibukan itu, Raka tetap dengan seragam OB lusuhnya. Ia dipanggil oleh manajer Andri dengan nada sinis. "Kamu, Ra, pastikan lantai lobi kinclong. Jangan bikin malu depan bos besar. Kalau sampai ada noda sedikit saja, kamu tanggung sendiri akibatnya," katanya dengan tatapan tajam. Raka hanya menunduk. "Baik, Pak." Ia lalu mengepel lantai marmer berulang kali, memastikan tidak ada debu tersisa. Meski sering diperlakukan kasar, ia tetap bekerja dengan penuh tanggung jawab. Dalam hatinya ia berdoa lirih. "Ya Allah, lindungi aku dari fitnah. Jangan biarkan aku jadi bahan hinaan lagi hari ini." Menjelang sore, suasana kantor semakin menegang. Semua karyawan berkumpul di lobi, berbaris rapi. Suara langkah-langkah tergesa terdengar dari luar. Tak lama, pintu kaca besar terbuka, dan seorang pria parubaya masuk dengan wibawa luar biasa. Rambutnya beruban sebagian, tubuh tegap, berpakaian jas hitam elegan. Sorot matanya tajam, namun menyimpan sesuatu yang dalam. Dialah Tuan Surya, CEO yang ditunggu-tunggu. "Selamat datang, Pak." Serentak semua manajer menunduk hormat. Bahkan Andri yang biasanya arogan pun tampak kecil di hadapan sosok itu. Namun yang mengejutkan, saat Tuan Surya berjalan melewati barisan karyawan, pandangannya tiba-tiba terhenti. Matanya menatap lurus ke arah Raka yang sedang jongkok memeras kain pel di sudut lobi. Waktu seolah berhenti sesaat. Ada keheningan aneh.
Tatapan tajam itu berubah, dari dingin menjadi ragu, lalu perlahan melembut. Alisnya sedikit berkerut, seperti sedang mengingat sesuatu yang jauh di masa lalu. Langkahnya tertahan, membuat para manajer kebingungan. "Pak, ada yang salah?" tanya Andri hati-hati. Tuan Surya tidak menjawab. Ia justru melangkah pelan mendekati Raka. Semua orang menahan napas. Tidak pernah ada yang berani menyela perhatiannya, apalagi melihatnya begitu fokus pada seorang OB. Raka yang menyadari dirinya sedang diperhatikan buru-buru bangkit. Ia menunduk dalam-dalam, tidak berani menatap mata CEO besar itu. Selamat datang, Pak." Ucapnya pelan dengan suara gemetar. Detik itu juga, Tuan Surya menatap wajah Raka lebih lama. Ada sorot yang sulit dijelaskan. Matanya sedikit berkaca, meski cepat ia kendalikan. Seisi lobi hanya bisa saling pandang, bertanya-tanya dalam hati, mengapa seorang CEO begitu terdiam hanya karena melihat seorang OB? Andri mencoba memecah kebekuan. "Ini hanya OB biasa, Pak. Dia memang sering bikin masalah. Tapi kebetulan tadi pagi dia sok-sokan bantu perbaiki server." Kalimat itu membuat suasana makin tegang. Namun yang mengejutkan, Tuan Surya menoleh sekilas pada Andri. Sorot matanya tajam seperti pisau. Andri langsung terdiam, mulutnya kaku, wajahnya pucat. Kemudian Tuan Surya kembali menatap Raka. Dengan suara berat namun berwibawa, ia bertanya, "Siapa namamu?" Raka tersentak. Tidak pernah dalam hidupnya seorang atasan tertinggi menanyakan namanya. Ia menelan ludah, lalu menjawab pelan, "Raka, Pak." Keheningan kembali menguasai ruangan. Tuan Surya mengangguk pelan, seolah nama itu mengetuk pintu kenangan yang sudah lama terkunci. "Raka?" ulangnya lirih, seperti merasakan sesuatu yang tak bisa diucapkan. Semua orang menunggu kelanjutan, tapi Tuan Surya tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya menghela napas panjang, lalu melanjutkan langkahnya menuju ruang rapat utama, meninggalkan rasa penasaran besar yang menggantung di udara. Raka masih berdiri di tempatnya, tubuhnya gemetar. Ia tidak mengerti apa arti tatapan itu. Namun hatinya merasa aneh, seperti ada sesuatu yang hendak terbuka, sesuatu yang selama ini ia sendiri tidak pernah tahu. Sementara para karyawan saling berbisik, Nadia yang berada tak jauh dari sana menatap Raka dengan raut wajah penuh tanda tanya. Ia melihat jelas bagaimana CEO tadi menatap pemuda sederhana itu dengan cara yang berbeda dari siapapun. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak ia bekerja di perusahaan itu, Raka merasa ada sesuatu yang lebih besar menantinya. Dan semua itu dimulai dari tatapan seorang CEO yang penuh misteri. Setelah keheningan di lobi tadi sore, suasana kantor berubah menjadi penuh tanda tanya. Banyak karyawan berbisik-bisik, bertanya-tanya apa maksud tatapan Tuan Surya kepada seorang OB yang biasanya tidak dipandang sama sekali. Raka sendiri masih merasa bingung. Jantungnya berdebar tak menentu, seolah ada sesuatu yang akan terungkap, sesuatu yang selama ini ia sendiri tidak pernah tahu. Malam itu, kantor sudah sepi. Hanya beberapa lampu di lantai atas yang masih menyala. Raka, seperti biasa, belum pulang. Ia menyelesaikan tugasnya di ruang kebersihan. Saat ia sedang membereskan alat pel, tiba-tiba pintu ruangan itu diketuk. "Raka?" Suara berat itu terdengar dari balik pintu. Raka terkejut. Itu suara yang sangat ia kenali. Suara CEO perusahaan, Tuan Surya. Ia buru-buru berdiri, tubuhnya kaku. "Pak, ada apa?" tanyanya dengan gugup setelah membuka pintu. Tuan Surya masuk perlahan. Wajahnya tampak lebih tenang daripada siang tadi, namun sorot matanya tetap dalam. Ia menatap ruangan sederhana itu, lalu berhenti tepat di depan Raka. "Aku ingin bicara denganmu. Hanya kita berdua." Raka mengangguk cepat. "Baik, Pak. Silakan." Hening menyelimuti beberapa detik. Tuan Surya menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara yang sedikit bergetar. "Raka, kamu tahu siapa ayahmu?" Pertanyaan itu membuat Raka terdiam membeku. Seumur hidupnya, ia hampir tidak pernah ditanya tentang hal itu. Ayah adalah sosok samar dalam ingatannya. Yang ia tahu hanya ibunya,
Perempuan tangguh yang membesarkannya sendirian hingga akhir hayat. Pertanyaan itu seperti mengguncang pintu lama yang sudah terkunci rapat. Saya tidak tahu, Pak. Ibu hanya bilang ayah sudah lama pergi. Beliau tidak pernah menceritakan lebih jauh. Jawab Raka dengan suara parau. Tuan Surya menatapnya lekat-lekat. Mata itu berkaca. Namun ia menahannya. Ayahmu adalah aku. Seperti petir menyambar di tengah malam, kata-kata itu menghantam Raka. Ia mundur selangkah. Wajahnya pucat, napasnya tercekat. Apa maksud Bapak? Saya, anak Bapak? Suaranya gemetar, hampir tidak bisa keluar. Tuan Surya mengangguk perlahan. Ya, kamu anakku. Anak dari pernikahan sahku dengan ibumu, almarhumah Sinta. Suaranya bergetar saat menyebut nama itu. Aku terpaksa meninggalkan kalian dulu karena tekanan keluarga besar. Ada konflik besar yang membuat aku harus memilih. Dan aku terlalu pengecut untuk memperjuangkanmu saat itu. Air mata Raka jatuh tanpa bisa ia tahan. Kenangan masa kecil tiba-tiba berkelebat. Malam-malam dingin tanpa sosok ayah. Tawa ejekan teman-teman kampung yang menyebutnya anak tanpa bapak. Dan perjuangan ibunya mencari nafkah dengan menjahit. Semua itu kini menemukan jawaban. Kenapa? Kenapa baru sekarang Bapak mengakuinya? Raka bersuara serak. Tubuhnya gemetar. Tuan Surya menunduk. Wajahnya penuh penyesalan. Aku mencari kalian bertahun-tahun. Nak, setelah ibumu meninggal, aku terlambat mengetahui kabar itu. Aku hanya tahu kamu diasuh nenekmu di kampung. Tapi saat aku datang, kamu sudah pergi merantau. Aku kehilangan jejak. Dan sekarang, Allah mempertemukan kita kembali dengan cara yang tak pernah kuduga. Kamu bekerja di perusahaanku sendiri. Ruangan itu hening. Hanya isak tertahan dari Raka yang terdengar. Ia merasa dadanya sesak. Antara marah, sedih, dan terharu. Bagian dalam dirinya ingin berteriak. Kenapa kau tinggalkan aku dulu? Tapi bagian lain merasa ada kelegaan karena akhirnya misteri hidupnya terjawab. Raka, suara Tuan Surya lirih. Aku tahu aku bersalah besar. Aku tidak bisa mengembalikan waktu. Tapi izinkan aku menebus semua itu. Aku tidak peduli apa kata orang. Kamu tetap darah dagingku. Aku ingin kamu tahu, meski aku gagal menjadi ayah di masa lalu, aku ingin menebusnya sekarang. Raka menutup wajah dengan kedua tangan. Air matanya tak berhenti mengalir. Ia teringat doa-doanya di sepertiga malam, meminta Allah mengangkat derajatnya, meminta agar ia tidak dibiarkan sendirian. Dan kini, kenyataan yang di luar nalar datang menghampirinya. Dirinya yang diremehkan semua orang, ternyata putra dari pria paling berkuasa di perusahaan itu. Dalam hati ia berbisik, "Ya Allah, inikah jawaban dari sabarku? Inikah rahasia yang engkau simpan selama ini?" Tuan Surya mendekat, lalu menyentuh bahu Raka dengan tangan yang bergetar. "Kamu tidak sendirian lagi, Nak. Mulai hari ini, apapun yang terjadi, aku ada untukmu." Raka menatap mata pria itu. Ada luka, ada penyesalan, tapi juga ada cinta seorang ayah yang lama terkubur. Air mata keduanya jatuh bersamaan, menyatukan dua jiwa yang selama ini terpisah oleh waktu dan keadaan. Malam itu, di ruang sederhana seorang OB, rahasia besar akhirnya terkuak. Dan sejak detik itu, hidup Raka tidak akan. Pagi itu suasana kantor megah di pusat kota begitu ramai. Gedung pencakar langit dengan kaca berkilauan memantulkan cahaya mentari, menandakan kemegahan perusahaan yang menjadi impian banyak orang untuk bisa bekerja di dalamnya. Para karyawan berdasi rapi sibuk berjalan membawa berkas. Sebagian asyik bercakap di lobi, sementara suara dering telepon dan langkah sepatu beradu dengan lantai marmer menambah riuh aktivitas pagi. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang pemuda berusia 25 tahun mengenakan seragam sederhana berwarna biru lusuh mendorong kereta berisi peralatan kebersihan. Namanya Raka. Ia bukan sosok yang akan diperhatikan orang. Seragam OB yang menempel di tubuhnya seolah menjadi tanda bahwa dirinya berada di lapisan paling bawah hierarki perusahaan. Meski begitu, setiap langkahnya selalu ia iringi dengan kesabaran, meski tatapan merendahkan seringkali menghujani.
Ketika Raka mengepel lantai dekat lift, beberapa karyawan dengan tergesa melintas. Alih-alih berterima kasih karena lantai jadi bersih, mereka justru menatap sinis. "Cepetan dong, bikin ribet aja," gumam salah seorang manajer muda, melangkahi area yang baru saja dipel dengan muka masam. Raka hanya menunduk, bibirnya bergetar menahan ucapan yang ingin keluar, namun ia memilih diam. Tak berhenti sampai di situ. Saat jam istirahat, di pantry, Raka sedang merapikan gelas kotor ketika dua staf pria berjas rapi tertawa keras-keras. "Lihat tuh, kerjanya cuma ngurusin sampah. Pantes aja gajinya recehan. Kalau aku sih nggak sanggup jadi kayak dia." Mereka cekikikan, seolah Hobe bukan manusia yang punya hati. Kata-kata itu menancap seperti duri di dada Raka. Namun yang membuat luka semakin dalam bukan hanya ejekan terang-terangan, melainkan tatapan. Tatapan meremehkan, seakan-akan keberadaan dirinya hanyalah noda di ruangan kantor yang elegan. Raka paham, bagi sebagian orang, dirinya hanyalah figuran tak penting. Tapi di balik tatapan itu, ia berusaha tetap menegakkan kepala. Meski hatinya gemetar, ia tahu kesabaran adalah benteng terakhirnya. Ada kalanya, saat ia membersihkan meja meeting, ia mendengar bisikan-bisikan menusuk telinga. Hati-hati taruh laptopmu. Nanti OB ini salah-salah pencet." Ada pula yang berkata, "Kayaknya dia nggak cocok kerja di sini. Cuma bikin pemandangan jelek aja." Raka menelan ludah, menunduk, pura-pura tidak mendengar. Padahal di dalam dada, amarah bergejolak, bercampur pilu. Malam-malam panjang sering ia habiskan dengan merenung. Mengapa hidupnya harus begini? Mengapa ia harus selalu berada di posisi terendah, dipandang hina, seolah tak punya masa depan? Tapi setiap kali hatinya bertanya, ia segera teringat wajah ibunya. Senyum lembut sang ibu selalu muncul di benak, mengingatkan pesan sederhana. "Nak, jangan pernah patah hati karena ucapan manusia. Ingatlah, derajat itu bukan mereka yang menentukan. Allah yang mengangkat siapa yang ia kehendaki." Kata-kata itu menjadi obat penenang, meski rasa perihnya tetap ada. Pagi berikutnya, Raka datang lebih awal. Ia berdiri di depan pintu kaca gedung, menghela napas dalam-dalam, seolah mengumpulkan tenaga untuk menghadapi hari baru yang penuh ujian. Ia tersenyum tipis pada satpam yang berjaga, meski tak selalu dibalas ramah. Tangannya mendorong pelan kereta kebersihan, seolah itu sahabat satu-satunya. Di dalam lift, beberapa karyawan mengobrol soal liburan mewah, gadget baru, hingga rencana bisnis. Raka berdiri di pojok, menjaga jarak, menatap lantai lift tanpa suara. Tiba-tiba salah satu staf menoleh padanya dan berbisik ke temannya, cukup keras untuk terdengar. "Obe kok ikut masuk lift karyawan? Turun aja di tangga lah." Mereka tertawa kecil. Raka menarik napas panjang, lalu menunduk lebih dalam, menahan gejolak yang hampir pecah. Meski begitu, dalam setiap langkahnya, ia berusaha tetap ikhlas. "Sabar, Raka," bisiknya dalam hati. "Allah Maha melihat. Tak ada yang sia-sia dari sabar." Dan kalimat itu menjadi tamengnya setiap kali ada yang berusaha meruntuhkan harga dirinya. Hari-hari berjalan dalam pola yang sama, hinaan, ejekan, tatapan merendahkan. Namun, ada satu hal yang membuat Raka berbeda dari OB lainnya. Hatinya yang tetap bersih meski dikelilingi kotoran kebencian orang lain. Ia meyakini, kesabaran adalah jalan panjang menuju pertolongan Allah, meski ia belum tahu bentuk pertolongan itu seperti apa. Dan di ujung hari, ketika lampu-lampu kantor mulai redup dan para karyawan pulang dengan mobil mewah, Raka masih sibuk mengepel lorong yang sunyi. Langkahnya berat, tubuhnya lelah. Namun matanya tetap menyimpan cahaya harapan. Dalam hati, ia berdoa lirih. "Ya Allah, kuatkan aku. Jangan biarkan aku kalah oleh hinaan mereka. Aku percaya, Engkau takkan meninggalkan hamba MU." Doa itulah yang mengiringi langkahnya keluar gedung malam itu. Gelapnya jalanan kota menyelimuti, tapi di dada Raka masih ada bara kecil yang terus menyala. Bara keyakinan bahwa suatu saat, kebenaran akan tampak, dan semua yang meremehkan akan terdiam melihat rencana besar Allah.
Hari-hari penuh fitnah membuat langkah Raka terasa semakin berat. Namun di balik itu, keyakinannya pada pertolongan Allah justru semakin kuat. Ia sadar, semakin besar badai yang menimpanya, semakin dekat pula ia pada titik terang yang sedang dipersiapkan. Dan titik terang itu akhirnya datang, bukan dalam bentuk yang ia bayangkan, melainkan sebuah kejutan yang menggetarkan seluruh isi perusahaan. Pagi itu, seluruh karyawan dipanggil menghadiri rapat besar di aula utama. Aula luas dengan langit-langit tinggi itu dipenuhi kursi berderet rapi. Di panggung depan terpasang layar besar, dan di tengahnya berdiri podium berlapis kayu mengilap. Suasana terasa tegang. Jarang sekali Tuan Surya, CEO perusahaan, mengumpulkan semua karyawan dalam satu ruangan. Bisik-bisik terdengar dari berbagai arah. Katanya ini soal krisis perusahaan kemarin. Ah, bisa jadi juga soal OB itu. Kamu tahu kan gosipnya? Jangan-jangan memang benar dia anak bos besar. Suara-suara itu berputar. Penuh rasa ingin tahu bercampur dengan keraguan. Raka duduk di deretan paling belakang. Seragam OB lusuhnya kontras dengan karyawan lain yang mengenakan kemeja rapi. Ia menunduk, berusaha tidak menarik perhatian. Namun, hatinya berdebar keras. Sejak pertemuan pribadi dengan Tuan Surya, ia tahu cepat atau lambat kebenaran akan terungkap. Ia hanya tidak menyangka hari itu bisa datang secepat ini. Tak lama, pintu samping terbuka. Tuan Surya masuk dengan langkah tegap, diikuti beberapa direksi. Semua orang berdiri memberi hormat. Aura wibawa pria itu membuat ruangan mendadak hening. Tatapannya menyapu seluruh karyawan sebelum berhenti sejenak di sudut ruangan, ke arah tempat Raka duduk. Setelah berdiri di podium, Tuan Surya membuka pidatonya. Suaranya berat namun jelas, menggema di seluruh aula. Terima kasih atas kehadiran kalian semua. Hari ini, aku ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Bukan hanya tentang perusahaan, tetapi juga tentang kebenaran yang selama ini tersembunyi. Karyawan saling berpandangan. Kata, kebenaran, membuat rasa penasaran semakin memuncak. Tuan Surya melanjutkan, kalian tentu tahu beberapa hari lalu perusahaan hampir kehilangan data penting. Dan di saat genting itu, bukan seorang manajer, bukan staf IT, tetapi seorang OB yang berdiri di sini menyelamatkan sistem kita. Ia berhenti sejenak, menatap semua yang hadir. Ya, seorang OB. Ruangan riuh rendah. Ada yang terkejut. Ada yang berusaha menahan tawa sinis. Andri, yang duduk di barisan depan, tampak gelisah. Namun, suara Tuan Surya kembali tegas. Aku berdiri di sini bukan hanya untuk memuji keberanian itu. Aku ingin menyampaikan sesuatu yang lebih besar. Seorang pemuda yang kalian remehkan, yang kalian hina, yang kalian anggap tidak berharga, sebenarnya adalah darah dagingku sendiri. Dia adalah putraku. Seperti gempa yang mengguncang, seluruh aula bergemuruh. Bisik-bisik langsung berubah menjadi teriakan kaget. Apa? Putranya? OB itu? Nggak mungkin. Astaga, jadi gosip itu benar. Semua kepala otomatis menoleh ke belakang, ke arah Raka. Pemuda itu menunduk dalam, wajahnya memerah, matanya berkaca-kaca. Ia hampir tidak mampu mengangkat kepala. Namun, Tuan Surya melangkah turun dari podium, mendekat ke arah Raka dengan langkah mantap. Di hadapan ratusan pasang mata, ia menggenggam tangan Raka, lalu menepuk bahunya. Dialah anakku. Namanya Raka, putra dari almarhumah istriku, Sinta. Aku kehilangan mereka bertahun-tahun karena keadaan. Tapi kini, Allah mempertemukan kami kembali. Dan aku berdiri di sini untuk mengakui, dengan penuh kebanggaan, bahwa dia adalah pewaris sahku. Suasana hening sejenak. Tidak ada lagi suara bisik-bisik, hanya keheningan yang berat. Semua karyawan menatap tak percaya, sementara hati mereka dipenuhi rasa bersalah. Wajah-wajah yang dulu sering menertawakan kini pucat, sebagian menunduk, sebagian menutup mulut menahan syok. Andri mencoba berdiri. Wajahnya merah. Pepak. Tapi dia OB, dia tidak pantas. Namun sebelum sempat melanjutkan,
Tatapan tajam Tuan Surya memotong kata-katanya. Diam, Andri. Kau lebih banyak mempermalukan perusahaan daripada dia. Jangan pernah lagi aku dengar kau merendahkan darah dagingku. Andri langsung terdiam. Wajahnya semakin pucat. Semua orang terdiam. Tak ada yang berani menyela lagi. Raka berdiri perlahan. Tubuhnya gemetar. Ia menatap sekeliling, melihat puluhan mata yang kini tak lagi merendahkan, tapi penuh penyesalan. Dengan suara serak, ia berkata lirih namun tegas. Saya bukan siapa-siapa tanpa izin Allah. Saya hanyalah seorang anak yang dulu sering dihina. Tapi hari ini, biarlah semua tahu bahwa harga diri manusia bukan ditentukan oleh seragamnya, melainkan oleh hati dan ketakwaannya. Kalimat itu menggema, menembus hati setiap orang di ruangan. Ada yang menitikan air mata, ada yang menunduk malu. Nadia yang duduk di tengah ruangan, tak bisa menahan tangis haru. Ia menepuk tangan pelan, diikuti beberapa orang lain. Perlahan, tepuk tangan bergemuruh memenuhi aula. Hari itu, kebenaran akhirnya terungkap. OB yang diremehkan, difitnah, dan diinjak harga dirinya, berdiri tegak di hadapan semua orang sebagai putra sah pemilik perusahaan. Dan semua yang pernah merendahkannya, kini hanya bisa terdiam dalam penyesalan. Tepuk tangan di aula besar itu masih bergema ketika Tuan Surya menggenggam bahu Raka erat-erat. Wajah sang CEO tampak lega sekaligus haru. Namun di tengah riuh yang perlahan mereda, hati Raka justru semakin bergetar. Ia berdiri di hadapan ratusan orang yang dulu sering menertawakannya, kini menatapnya dengan campuran kagum, malu, dan penyesalan. Air mata menggenang di sudut matanya. Ia menatap ke arah langit-langit aula yang tinggi, lalu menarik napas panjang. Semua rasa sakit yang ia tanggung selama ini, hinaan, fitnah, tatapan merendahkan, tiba-tiba berputar kembali di benaknya. Namun kali ini, rasa itu berubah menjadi kekuatan. Dengan suara serak tapi tegas, ia berkata, "Saudara-saudaraku sekalian, saya hanyalah seorang OB yang sering kalian remehkan. Kalian tahu sendiri, setiap hari saya dipandang rendah, dipermalukan, bahkan difitnah. Tapi hari ini saya berdiri di sini bukan untuk membalas. Karena saya percaya, derajat seseorang bukan ditentukan oleh manusia, melainkan oleh Allah." Suasana mendadak hening. Kalimat itu menembus hati semua yang mendengar. Beberapa orang spontan menunduk. Wajah mereka memerah menahan malu. Raka melanjutkan, "Saya tidak menaruh dendam sedikit pun. Karena saya yakin, semua yang saya alami adalah bagian dari ujian. Hinaan itu mengajarkan saya untuk sabar. Fitnah itu membuat saya belajar berserah diri. Dan hari ini, saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana janji Allah itu nyata, bahwa Dia mampu membalikan keadaan dalam sekejap." Air matanya jatuh. Tapi kali ini bukan karena luka, melainkan rasa syukur. Ia menoleh ke arah ayahnya yang berdiri di sisinya. Tuan Surya mengangguk pelan. Matanya pun berkaca-kaca. Dari barisan depan, Andri, manajer yang paling sering merendahkannya, bangkit berdiri. Wajahnya pucat, tubuhnya bergetar. "Raka, aku minta maaf," ucapnya terbata. Suaranya hampir tak terdengar. Raka menatapnya, lalu mengangguk. "Aku sudah memaafkanmu. Bahkan sebelum kau meminta maaf, aku sudah memaafkan. Karena jika aku menyimpan dendam, sama saja aku membiarkan hatiku kotor. Dan aku tidak ingin itu. Aku ingin hatiku tetap bersih, agar Allah tetap dekat denganku." Ucapan itu membuat dada semua orang sesak. Ada yang menangis pelan, ada yang menutup wajah dengan kedua tangan, menyesali kesombongan mereka selama ini. Nadia yang duduk di tengah ruangan tak mampu lagi menahan air mata. Ia berdiri, menatap Raka dengan penuh bangga. "Inilah yang aku katakan pada kalian semua. Jangan pernah meremehkan orang hanya dari seragamnya. Karena yang menentukan kemuliaan hanyalah ketakwaannya pada Allah." Kata-kata itu membuat tepuk tangan kembali bergemuruh. Namun kali ini, tepuk tangan itu bukan sekadar formalitas, melainkan dari hati yang benar-benar tergetar. Raka mengangkat tangannya, memberi isyarat agar suasana kembali tenang.
Ia menatap seluruh karyawan dengan tatapan penuh wibawa. Hari ini aku berdiri bukan sebagai orang yang ditinggikan karena harta atau jabatan, tapi sebagai saksi bahwa janji Allah itu benar adanya. Bahwa siapapun yang sabar, siapapun yang ikhlas, akan diangkat derajatnya pada waktu yang tepat. Detik itu juga, suasana aula berubah menjadi lautan keheningan yang khusyuk. Semua orang merasa sedang berada di sebuah momen besar. Momen yang jarang mereka rasakan di tengah hiruk-pikuk dunia kerja yang penuh ambisi. Tuan Surya lalu berdiri di sisi Raka, menepuk pundaknya sekali lagi. Kalian semua, dengarkan baik-baik. Mulai hari ini, jangan pernah ada lagi yang berani meremehkan seseorang hanya karena pekerjaannya. Karena kalian lihat sendiri, OB yang kalian hina ternyata pewaris perusahaan ini. Tapi lebih dari itu, ia pewaris nilai yang jauh lebih penting, keteguhan hati dan kesabaran. Ruangan kembali bergemuruh, kali ini dengan rasa haru yang sulit dijelaskan. Raka menutup matanya sejenak, mengingat kembali malam-malam panjang saat ia bersujud, menangis sendiri di kamar kos sederhana. Doa-doanya, yang dulu hanya berupa bisikan lirih di sepertiga malam, kini terjawab dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Ya Allah, Engkau tidak pernah meninggalkan hamba MU. Engkau mendengar setiap air mata, setiap doa yang keluar dari hati yang tulus. Ia membuka mata, lalu menatap semua orang. Jadikan kisah ini pelajaran. Jangan pernah menginjak harga diri seseorang. Karena bisa jadi, di mata Allah, orang itu lebih mulia daripada kita semua. Ucapan terakhir itu membuat banyak orang menangis tanpa malu lagi. Aula megah itu kini dipenuhi air mata penyesalan sekaligus rasa syukur. Hari itu menjadi titik klimaks. OB yang diremehkan, difitnah, dan dihina, akhirnya berdiri tegak sebagai saksi hidup bahwa pertolongan Allah nyata. Dan semua yang merendahkannya hanya bisa menunduk, menyadari betapa kecilnya mereka di hadapan kuasanya.